Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Materi kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan dapat berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah pembiakan yang didahului dengan penyerbukan dan biasanya dilakukan melalui penanaman biji. Penyerbukan tumbuhan juga dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain manusia, hewan, dan angin. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif adalah benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Kita perhatikan gambar bunga dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada kepala putik, yang kedua tangkai putik, kemudian dasar putik. Terus ada kepala sari, ini kepala sari ya. Kemudian tangkai sari. Nah, kepala sari dan tangkai sari ini yang disebut benang sari. Kemudian terdapat kelopak bunga. Kelopak bunga itu yang berada di bawah mahkota bunga. Nah, kelopak bunganya ini ya. Ini kelopak bunga. Kemudian bakal biji. Bakal biji itu yang ada di dalam lingkaran ini tadi. Di dalam lingkaran dasar putik. Kemudian ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga itu ini. Ini mahkota bunga. Yang warna-warni itu mahkota bunga. Kemudian ada tangkai bunga. Nah, ini kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik disebut dengan putik. Udah paham? Nah, ini tadi ya. Jadi putik dan benang sari itu sebagai alat kelamin pada bunga. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui akar tinggal, stek batang, cangkok, okulasi sambung, dan sebagainya. Pada perkembangbiakan vegetatif, yang ditanam adalah bagian tubuh induknya, seperti batang, umbi, akar tinggal, gerage, tunas, atau daun. Perkembangbiakan vegetatif dapat berlangsung secara alami dan buatan. Nah, vegetatif alami yaitu terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi melalui umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragih atau stolon, tunas, spora, dan tunas adventif. Nah, umbi lapis itu pada bawang merah. Umbi batang itu pada ubi. Umbi akar pada wortel. Nah, tunas itu pada apa? Pohon pisang itu ada tunasnya yang kecil di samping induknya. Kemudian kalau spora itu seperti butiran-butiran kecil yang biasanya di bawah daun. Nah, sekarang kita bahas tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan melalui bantuan manusia,
Tanaman tertentu sengaja dikembangbiakan dengan rekayasa dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Cara perkembangbiakan ini dilakukan melalui setek, cangkok, okulasi atau menempel, dan enten atau menyambung. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan lebih detail, lebih rinci tentang penyerbukan dan pembuahan ya. Proses penyerbukan akan terjadi apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan angin, air, hewan, ataupun manusia. Angin yang bertiup akan menggoyang tangkai sari. Hal ini menyebabkan serbuk sari berterbangan, kemudian jatuh. Akhirnya serbuk sari menempel di kepala putik. Air juga dapat membantu penyerbukan. Air hujan dan aliran sungai juga dapat membantu pertemuan antara serbuk sari dan kepala putik. Nah, pada tanaman tertentu, misalnya vanili, penyerbukannya dibantu manusia karena serbuk sari sulit mencapai kepala putik. Nah, ini kita lihat gambar. Ini ya. Ini ada serbuk sari. Jadi serbuk sari itu yang kecil-kecil ya, butiran kecil-kecil. Ini kepala sarinya. Kepala sari, kemudian inti vegetatif, inti generatif, bulu sari. Ini ada kandung lembaga sekunder. Nah, ini bakal biji yang akan menjadi biji. Ada sel telurnya di dalamnya. Nah, bakal biji, kemudian ini bakal buah. Nah, sebelum jadi buah, ini jadi biji dulu, kemudian baru ke buah. Nah, ini ya. Serbuk sari yang menempel di kepala putik kemudian tumbuh membentuk buluh serbuk sari. Di dalam buluh serbuk sari terdapat satu inti vegetatif dan dua inti sel sperma, inti generatif. Inti vegetatif bertugas menghantarkan kedua inti sel sperma menuju bakal biji, dan sebelum mencapai bakal biji, inti vegetatif akan mati. Setelah mencapai bakal biji, kedua inti sel sperma akan membuai kedua sel yang ada dalam bakal biji. Salah satu sel sperma akan membuai sel telur dan membentuk lembaga atau calon tumbuhan baru. Sel sperma satunya akan membuai inti kandung lembaga sekunder yang akan tumbuh menjadi endosperma. Endosperma berperan sebagai cadangan makanan bagi lembaga. Setelah pembuahan selesai, mahkota gugur. Bakal buah tumbuh menjadi buah yang di dalamnya terdapat biji. Pada biji terdapat bakal calon tumbuhan baru atau lembaga. Jika biji telah masak, dapat ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, sekarang biji-biji tersebut bisa dibuat karya seni ya, yang dinamakan apa? Mozaik. Mozaik adalah gambar yang dibuat dengan cara menempelkan kertas, batu-batuan, biji-bijian, kain, benang, dan sebagainya. Lalu dalam seni, mozaik adalah pembuatan garis kontur yang membatasi ruangan maupun bidang tidak menggunakan pewarna yang dioleskan. Mozaik ini dibuat dari kepingan-kepingan yang dipotong-potong atau telah dibentuk potongan. Potongan yang telah dibuat tersebut disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan menggunakan perekat seperti lem.
Bahan-bahan yang digunakan untuk seni mozaik memiliki sifat lembaran maupun yang bersifat kepingan. Bahan-bahan tersebut nantinya akan ditempel dalam bidang datar. Penempelan atau penggabungan potongan tersebut bisa menciptakan sebuah gambar. Dalam pembuatan mozaik, kita pasti memerlukan bantuan orang tua kita atau saudara dalam penyiapan bahan-bahan untuk membuat mozaik. Nah, kalian dibantu oleh ibu, dibantu oleh kakak, itu salah satu perbuatan apa anak-anak? Ya, kerja sama. Apa ya tujuan kerja sama? Salah satunya supaya pekerjaan cepat selesai. Nah, kerjasama itu apa? Melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama di antara beberapa orang. Manfaat kerjasama ada apa saja? Yang pertama, terbentuknya persatuan dan kebersamaan. Yang kedua, meringankan beban pekerjaan. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, meringankan beban biaya yang ditanggung. Nah, banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan cara bersama-sama. Contohnya, sebagai siswa dapat bekerja sama dalam melakukan berbagai kegiatan. Misalkan, membersihkan kelas atau mengerjakan tugas kelompok. Bekerja sama menjadikan semua pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Kita akan belajar tentang operasi hitung pembagian. Yang pertama, menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang. Contoh, Paman memiliki buah mangga sebanyak 18 buah. Mangga dibagikan kepada 3 tetangga. Berapa jumlah mangga yang diterima oleh masing-masing mangga? Nah, jadi kalau kita menghitung pembagian dengan cara pengurangan, ini ya, angka yang di depan ini namanya pembagi. Kemudian yang belakang itu yang dibagi. Jadi, angka pembagi dikurangi angka yang dibagi sampai hasilnya 0. Angka yang dibagi terdapat berapa susunan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Yang kedua itu pembagian dengan cara bersusun pendek. Contohnya, ibu mempunyai 20 pir. Buah tersebut dibagi kepada 5 orang tetangga. Berapa jumlah buah pir yang diterima masing-masing tetangga? Sekarang penyelesaiannya 20 dibagi 5. Ini 20 dibagi 5, caranya menggunakan susun pendek dengan cara seperti ini ya. 20 di dalam dan 5 di luar. Sekarang kita fokus ke angka 5. Kita cari perkalian pada angka 5 sampai jawabannya mendekati 20. Sekarang 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, ini pas 20 ya. Jadi 5 dikali 4. 4 ditaruh di atas. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian angkanya ini dikurangi. Jawabannya sampai ketemu angka 0. Nah, jawabannya ini sampai 0. Nah, yang kita ambil jawabannya yang atas. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, ini ya. Jadi di sini dikurangi sampai ketemu dengan 0. Jawabannya itu yang di atas. Contohnya Bu Guru punya contoh lain.
48 dibagi 4. Nah, 48 apabila angka depannya dibagi ketemu jawabannya, kita bagi dulu yang angka depan. 4 bagi 4. Kita fokus ke perkalian 4. Ya, kita fokus ke perkalian 4. 4 kali 1, 4. Sudah ketemu ya, 4. Berarti kali 1. Turun 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian kita kurangi. 8 turun. Ini ya jawabannya di sini. 4 kurangi 4, 0. Tidak perlu ditulis. 8 dibagi 4. Kita ke perkalian 4 lagi. 4 kali 1, 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, pas ini berarti kali berapa tadi? 2. Turun 2 kali 4 sama dengan 8. Kita kurangi, 8 kurangi 8 jawabannya 0. Nah, sudah ketemu 0, berarti kita sudah menemukan jawaban. Berarti 48 dibagi 4 sama dengan 12. Nah, sampai di sini materi hari ini. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.